Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bimbingan konseling lovers, keluarga besar Smart Counseling Strategies for Millennial Generation. Ketemu lagi dengan saya, Mas Dani Widya Iswara, bimbingan konseling. Setelah kemarin Ibu Herawati sudah mengajak kita untuk membahas tentang strategi perilaku, kognitif perilaku untuk anak-anak generasi milenial. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk ngobrol-ngobrol tentang konseling untuk anak-anak generasi milenial dengan strategi psikoedukatif. Baik, teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bahwa kita harus menggunakan model penggambaran landscape kehidupan generasi milenial ini. Kita berikan gambaran total, kita berikan gambaran lengkapnya agar mereka mendapatkan kendali yang lebih atas perilakunya, apa yang harus dilakukan, mengapa itu harus terjadi, kita sodorkan. Itu akan lebih membantu mereka untuk mendapatkan gambaran totalnya. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau generasi milenial itu melihat Pulau Sumatera dengan berdiri di atas kubah Masjid Palembang, saya yakin meskipun itu sudah upaya yang maksimal karena sampai berdiri di atas kubah Masjid Palembang, namun itu belum bisa. Ya, bagaimana kalau kita sebagai seorang konselor kita sodorkan Google Maps tentang Pulau Sumatera, maaf ketika saya salah, tentang Pulau Sumatera, sehingga mereka lebih bisa melihat mana itu Palembang, mana itu Jambi, mana itu Medan, sampai mana itu Aceh, lebih jelas, sehingga ketika bisa memetakan lebih jelas tentang potret apa yang terjadi pada dirinya, siapa ekosistem di sekitarnya, maka anak itu akan bisa mengambil keputusan, merencanakan dengan baik harus kemana dan bagaimana caranya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu mengobrol hari ini dengan 3 hal. Yang pertama, kita nanti akan menjelaskan hubungan. Ini adalah salah satu metode dalam strategi ini. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan perilaku, dan yang ketiga nanti kita akan mengubah perilaku. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan. Bapak Ibu yang berbahagia, terkadang anak-anak tidak bisa menggambar, memotret secara detail ekosistem kanan kirinya yang menjadi pemicu perilakunya, yang menjadi pematik dari perilakunya. Terus pihak-pihak yang mana yang bisa dijadikan arah penentuan solusi. Terkadang anak-anak belum bisa memotret seperti detail itu. Nah, maksudnya untuk kita menjelaskan hubungan adalah agar supaya generasi milenial itu bisa mengidentifikasi konteks mengapa dan harus bagaimana, mengapa ini terjadi dan bagaimana saya harus melangkah, gitu loh Pak Ibu. Saya gambarkan seperti ini ya Pak Ibu. Oke, saya contohkan misalkan ini seorang generasi milenial yang namanya Dani. Kenapa harus Dani lagi ya? Dani. Kemudian Dani ini mempunyai sebuah masalah, yakni suka murung, putus asa, dan seterusnya. Kenapa sampai Dani itu suka murung dan putus asa? Ternyata di dalam lingkungan pergaulannya, dia punya sahabat namanya si Frewendi, dia punya sahabat namanya si Kusnadi, dia punya sahabat namanya si Amran. Dalam perjalanannya, sahabat ini yang namanya Amran sama Kusnadi ini sering membuli si Dani, sehingga dia sering merasa nggak pede dan seterusnya. Sementara si Frewendi ini nggak pernah, dia selalu positif sama si Dani. Ketika temannya ini memprovokasi ke arah si Frewendi untuk membenci si Dani, ketika si Kusnadi memprovokasi si Frewendi untuk membenci si Dani, namun gagal. Si Frewendi tetap menjadi orang yang baik, orang yang oke dan seterusnya. Nah, langkah-langkah memetakan siapa si Amran, siapa si Frewendi, siapa si Kusnadi, ini adalah cara agar supaya
si Dani ini memotret lebih jelas mana peta teman yang baik, mana peta teman yang tidak, sampai kita libatkan bagaimana agar supaya si Dani tidak lagi dibully, bagaimana mengatasinya. Maka kita persilahkan Dani, kalau begitu kita interaksinya hanya sama si Brevendi, mulai jauhlah dengan si Ambran misalkan. Cara-cara ini adalah memetakan berbagai personal lagi yang mereka itu berinteraksi kaitan langsung dengan si Dani, maupun ada kaitan langsung dengan orang kanan kiri, maupun orang yang sebelah berarti tidak langsung dengan si Dani. Kemudian masing-masing personil itu kita petakan, ini sebagai apanya, kemudian ini sebagai apanya, ini berperan sebagai apanya, ini sebagai apanya, sehingga si Dani ini akan mampu membangun rencana-rencana dengan siapa dia harus melihat sesuatu hal yang akan memiliki daya plus dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, memetakan seperti ini adalah hal yang penting untuk kita sodorkan pada generasi milenial agar dia membuka cakrawalanya, dengan siapa saya harus berinteraksi dengan baik, dengan siapa saya akan menentukan langkah-langkah positif diri saya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan kembali ke sini ya Bapak Ibu. Setelah menjelaskan hubungan dengan pemetaan ini, saya ngajak Bapak Ibu untuk membahas dengan cara yang kedua untuk menjelaskan hubungan. Bapak Ibu pasti ingat dengan pola ini waktu kita kuliah S1 ada. Lingkaran pertama adalah ruang pribadi, lingkaran kedua adalah lingkaran sentuhan, kemudian lingkaran teman baik, kemudian lingkaran orang lain, orang yang diterima, kemudian lingkaran orang lain, dan terakhir adalah orang asing. Generasi milenial kita sodorkan lingkaran ini, kita suruh dia mengidentifikasi siapa yang di lingkaran sentuhan bagian-bagian ini, siapa orang-orang yang di sini. Kalau ruang pribadi otomatis dia sendiri. Siapa yang di ruangan teman baik, siapa yang orang yang diterima saja, siapa orang lain. Bagian-bagian ini akan menentukan bagaimana dia akan memotret orang kanan kirinya, keterkaitannya dalam hidupnya, keterkaitannya orang-orang ini menentukan perilaku-perilakunya, sampai keterkaitan orang-orang ini menentukan hadirnya masalah pada dia. Nah, generasi milenial saya kira kalau disodorkan dengan hal seperti ini, anak-anak sekarang itu langsung paham. Kadang lingkar sentuhan ini mungkin sambuannya, pacarnya. Kemudian teman baik ini sahabatnya. Bahkan orang yang diterima di lingkaran merah ini orang tuanya ada di situ. Tapi jangan kaget karena anak-anak milenial sekarang memang seperti itu. Kemudian ada lagi sampai orang alien, sampai orang asing. Dan jangan kaget nanti kalau tiba-tiba seorang guru BK masuk di lingkaran sentuhan karena hal-hal privasi boleh megang guru BK. Atau justru guru BK masuk ke bagian yang lebih ngeri lagi sebagai boleh kadang-kadang masuk ke ruang pribadi. Kembali ke lingkar sentuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, peta-peta ini kita berikan pada anak didik kita agar memotret ekosistem ini sebagai A, sebagai B, sebagai C. Peran A, peran B, peran C, kemudian peluang si A, peluang si B, peluang si C untuk menentukan kondisi-kondisi kehidupannya. Bapak Ibu, ini yang pertama adalah memetakan hubungan agar para generasi milenial itu tahu bagaimana keterkaitan orang di kanan kirinya dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.